Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ibunda dari Raja-Raja Nusantara. Prabu Siliwangi secara total memiliki keturunan yang berjumlah banyak. Namun yang begitu menonjol ada 3 orang. Di antara ketiga keturunan dari Prabu Siliwangi adalah Pangeran Walangsungsang, Dewi Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Dari ketiga keturunan Prabu Siliwangi yang populer di masyarakat ini terdapat kisah yang menceritakan bagaimana perjalanan seorang Dewi Rara Santang yang menjadi ibu dari raja-raja besar di Nusantara. Dewi Rara Santang lahir pada sekitar tahun 1427 Masehi. Ia merupakan anak kedua dari Prabu Siliwangi, seorang raja kerajaan Pajajaran, dari istrinya yang bernama Ratu Subanglarang. Dari kecil, Dewi Rara Santang sudah memeluk agama Islam, mengikuti agama dari ibunya, yaitu Ratu Subanglarang. Dari kecil, Dewi Rara Santang sudah memeluk agama Islam, mengikuti agama dari ibundanya, yaitu Ratu Subanglarang. Masa kanak-kanak Dewi Rara Santang dihabiskan di istana Galuh Kawali. Akan tetapi setelah ayahnya diangkat menjadi raja seluruh tanah Sunda, ia kemudian hijrah ke istana baru, yaitu kerajaan Pajajaran di Pakuan. Istana baru tersebut dikenal dalam sejarah dengan nama Istana Sang Bima Narayan. Seperti kabar yang beredar, pada masa kelahiran Dewi Rara Santang, Sang Prabu Siliwangi bersabda, yang disertai gemuruh guntur dan badai. Dalam sabdanya, Prabu Siliwangi mengatakan, "Kelak putri keduaku ini akan menjadi ibunda dari berbagai raja-raja besar di Nusantara. Dengan itu aku beri nama dia Rara Santang." Setelah kewafatan ibundanya, Dewi Rara Santang memilih keluar dari istana bersama dengan kakak kandungnya, Pangeran Walangsungsang. Selama dalam pengembaraan, Pangeran Walangsungsang mengganti namanya sebagai Cakrabuana untuk menutupi identitasnya dalam mengembara. Menutupi identitasnya selama pengembaraan dari satu tempat ke tempat yang lainnya guna belajar agama Islam. Pada sekitar tahun 1443, Dewi Rara Santang kemudian menjalankan ibadah haji bersama kakaknya ke Tanah Suci. Dikisahkan bahwa di negeri Bani Israel, istri Sultan Hud meninggal dunia tidak lama kemudian. Sultan Hud mengirim utusan ke seluruh pelosok negeri untuk mencari penggantinya. Mencari seorang putri yang kecantikannya setara dengan istrinya yang telah meninggal dunia. Karena kesungguhan utusannya dalam melakukan pencarian, akhirnya mereka berjumpa dengan kakak beradik di tengah menunaikan ibadah haji dari negeri Pajajaran. Ya, mereka adalah Pangeran Cakrabuana dan adiknya Dewi Rara Santang, yang konon kecantikannya mirip bahkan melebihi mendiang istri Sultan Hud yang telah tiada. Utusan itu kemudian menanyakan tentang asal-usul dari mana keduanya dan apa hubungan di antara keduanya. Setelah Pangeran Cakrabuana memberikan jawaban bahwa mereka berdua merupakan kakak beradik, maka gembiralah sang utusan tersebut. Sehingga kemudian sang utusan membawa keduanya kepada tuannya untuk dipertemukan dengan Sultan Hud. Sang Sultan kemudian memohon agar Pangeran Cakrabuana mengizinkan adiknya untuk dinikahinya. Namun Pangeran Cakrabuana menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada adiknya, apakah mau atau tidak dinikahi oleh Sultan Hud. Singkat cerita, Dewi Rara Santang pun kemudian bersedia dinikahi oleh Sultan Hud dengan syarat-syarat khusus. Sultan Hud kemudian menyanggupi syarat-syarat yang diajukan oleh Dewi Rara Santang kepadanya. Adapun syarat-syarat tersebut adalah bahwa jika kelak dari hasil perkawinan keduanya
mempunyai seorang anak pertama laki-laki, maka anak tersebut harus direlakan untuk mensyiarkan Islam di tanah kelahiran ibundanya, yaitu di tanah Pasundan. Selain itu, Dewi Rara Santang juga menginginkan agar janji kesanggupannya Sultan Hud diikrarkan di Bukit Tursina. Sang Sultan kemudian menyanggupinya, dan ikrar janji tersebut kemudian dilaksanakan di Bukit Tursina dan disaksikan oleh Pangeran Cakrabuana. Setelah peristiwa tersebut, kemudian keduanya menikah, dan pernikahan Dewi Rara Santang dengan Sultan Hud dikaruniai 2 anak laki-laki. Anak yang pertama diberi nama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang belakangan menjadi raja di Cirebon. Sementara anak keduanya diberi nama Syarif Nurullah. Di masa tuanya, selepas suaminya Sultan Hud wafat meninggal dunia, Dewi Rara Santang dijemput anaknya Syarif Hidayatullah untuk diajak pulang ke Cirebon. Dewi Rara Santang pun kemudian wafat dan dimakamkan di daerah Cirebon. Dan kemudian benar kata Prabu Siliwangi bahwa anak dari Rara Santang menjadi penguasa di tanah Nusantara. Sunan Gunung Jati menjadi penguasa atau raja di Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1478 diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pemimpin para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai pusar bumi, atau yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti pusatnya dunia. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan oleh putra adiknya, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sultan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Songo selalu mendekati kakeknya, yakni Prabu Siliwangi, agar berkenan memeluk agama Islam seperti halnya neneknya, Nyai Subang Larang, yang memang sudah lama menjadi seorang muslim jauh sebelum menikah dengan Prabu Siliwangi. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1482, pada saat kekuasaan kerajaan Galuh dan Sunda sudah menjadi satu di tangan Prabu Siliwangi kembali. Pada tanggal 12 Syafar 887 Hijriah atau tepatnya tanggal 2 April 1482 Masehi, akhirnya Syarif Hidayatullah membuat maklumat yang ditujukan kepada Prabu Siliwangi selaku Raja Pakuan Pajajaran bahwa mulai saat itu Cirebon tidak lagi mengirimkan upeti.